Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini bising. Pikiran kita jauh lebih bising lagi. Kita sholat, kita berzikir, kita meminta, kita berbicara kepada Tuhan tanpa henti. Tapi kapan terakhir kali kita benar-benar diam untuk mendengarkan Dia? Banyak para pencari Tuhan merasa perjalanannya buntu. Ibadah terasa hampa, hati terasa jauh, dan jiwa terasa kering. Kita mencari ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah, di tempat-tempat yang ramai, di dalam ribuan lantunan. Padahal para wali dan ulama besar menemukan rahasia terbesarnya justru di dalam keheningan. Ini bukan sekadar tidak bersuara, ini adalah ilmu makrifat dalam diam. Sebuah perjalanan panjang yang akan kita urai dalam 10 tingkatan. Dari kulit terluar kebisingan dunia, hingga inti terdalam dari keheningan jiwa, di mana Dia menunggu untuk ditemukan. Hijab kebisingan dunia. Tingkat pertama dari perjalanan ini bukanlah tentang ibadah, melainkan tentang kesadaran. Kita hidup di zaman yang merayakan kebisingan. Notifikasi, informasi, hiburan, dan obrolan mengisi setiap detik kekosongan kita. Keheningan menjadi sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang canggung, sesuatu yang harus segera diisi dengan suara. Dunia modern dengan segala kemajuannya telah membangun sebuah penjara transparan yang mengurung jiwa kita dalam keriuhan. Kita terbiasa mengukur nilai diri dari seberapa ramai dunia di sekitar kita, lupa bahwa nilai seorang hamba diukur dari seberapa dekat ia dengan Tuhannya. Kebisingan ini lebih dari sekadar polusi suara, ia adalah polusi informasi dan polusi emosi. Pikiran kita terus-menerus diserbu oleh hal-hal yang tidak penting, oleh drama, oleh ketakutan, dan oleh keinginan yang tidak berujung. Jiwa kita menjadi lelah. Kita merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Kita merasa hampa di tengah keramaian. Ini adalah gejala jiwa yang kehilangan koneksi, jiwa yang rindu pada fitrahnya, yaitu ketenangan. Kebisingan eksternal ini secara perlahan tapi pasti menciptakan kebisingan internal yang jauh lebih berbahaya. Tanpa kita sadari, kita menjadi pecandu keriuhan. Saat kita sendirian, tangan kita secara otomatis mencari ponsel. Saat kita berkendara, kita menyalakan musik. Saat kita makan, kita menonton sesuatu. Kita lupa bagaimana caranya untuk sekadar hadir. Kita lupa bagaimana rasanya duduk diam dan hanya merasakan nafas kita. Keadaan ini membuat ibadah kita kehilangan ruhnya. Sholat kita menjadi terburu-buru karena pikiran kita sudah menunggu kebisingan berikutnya. Zikir kita hanya di lisan karena hati kita masih tertinggal di pasar dunia. Hijab atau tabir pertama yang menghalangi seorang hamba dari makrifat bukanlah dosa besar, tapi keriuhan hal-hal yang dianggap biasa ini. Bagaimana mungkin hati bisa menerima cahaya ilahi jika ia penuh sesak dengan sampah dunia? Hati adalah sebuah wadah. Jika wadah itu sudah penuh oleh gemerlapnya dunia, tidak ada lagi ruang tersisa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya itu selalu ada, selalu ditawarkan, tapi wadah kita yang tidak siap menerimanya. Maka langkah paling awal dalam perjalanan spiritual ini adalah berani menciptakan ruang hening. Bukan berarti harus mengasingkan diri ke gua atau hutan, tapi berani mematikan notifikasi. Berani menyediakan waktu 15 menit setiap hari untuk duduk diam tanpa melakukan apapun. Berani untuk sholat dalam ketenangan yang sesungguhnya, memutus sementara semua urusan dunia. Ini adalah detoksifikasi spiritual tahap pertama. Proses detoksifikasi ini awalnya akan terasa menyiksa. Pikiran akan memberontak, tubuh akan gelisah, kita akan merasa bosan, merasa tidak produktif. Setan akan membisikkan bahwa kita sedang membuang-buang waktu. Disinilah ujian pertama seorang pencari Tuhan. Mampukah ia bertahan dalam keheningan yang canggung itu? Atau akankah ia kembali melarikan diri ke dalam kebisingan yang nyaman namun palsu? Mengenali bahwa kebisingan dunia adalah musuh utama dari ketenangan batin adalah fondasi dari segalanya. Sebelum kita berbicara tentang diamnya lisan atau diamnya hati, kita harus terlebih dahulu berani menarik diri dari kebisingan eksternal. Kita harus berani berkata tidak pada dunia, agar kita bisa mulai berkata ya pada panggilan jiwa kita. Inilah gerbang pertama yang harus dilalui.
Diamul lisan, diamnya lidah. Setelah kita berhasil menciptakan sedikit ruang hening dari dunia luar, kita akan dihadapkan pada kebisingan yang kita ciptakan sendiri. Ini adalah tingkatan kedua, diamul lisan, atau disiplin untuk mendiamkan lidah. Lidah adalah organ kecil yang menentukan kualitas seluruh diri kita. Baginda Nabi Muhammad SAW berkali-kali mengingatkan tentang bahaya organ yang satu ini. Menjaganya tetap diam adalah jihad yang sering diremehkan oleh banyak orang. Diamnya lidah bukan sekadar menahan diri dari berkata kotor atau dusta. Itu adalah level yang paling dasar. Bagi seorang pencari Tuhan, salik, diamnya lidah berarti menahan diri dari 4 hal. Ghibah, menggunjing. Namimah, adu domba. Debat kusir yang tidak bermanfaat dan yang paling sulit. Laghwun atau obrolan sia-sia. Kita sering merasa aman karena tidak sedang berbuat dosa, tapi kita menghabiskan berjam-jam membahas hal yang tidak menambah iman dan tidak pula memberi manfaat duniawi. Setiap kata yang sia-sia adalah energi spiritual yang terbuang. Bayangkan energi batin kita seperti air di dalam sebuah bejana. Setiap kali kita berbicara hal yang tidak perlu, kita seperti membuat lubang kecil di bejana itu. Di akhir hari, bejana kita kosong. Kita merasa lelah secara spiritual, hampa, dan tidak punya kekuatan untuk bertafakur atau beribadah dengan khusyuk. Para ulama terdahulu sangat sedikit berbicara karena mereka pelit dalam menggunakan energi batin mereka, menyimpannya hanya untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghibah secara khusus adalah racun yang paling cepat mengeruhkan hati. Ia adalah api yang membakar amal kebaikan. Saat kita asyik membicarakan aib orang lain, hati kita secara tidak sadar menjadi gelap. Kegelapan itu menciptakan hijab baru yang lebih tebal antara kita dan cahaya ilahi. Kita mungkin rajin sholat malam, tapi di siang hari, lisan kita merobek-robek kehormatan saudara kita. Ibadah itu tidak akan mampu menembus langit karena tertahan oleh kezaliman lisan kita. Menjaga lisan adalah latihan pertama untuk mengendalikan nafs atau ego. Ego kita senang berbicara, ia senang didengar, senang mengomentari, senang merasa lebih tahu, dan senang merendahkan orang lain. Saat kita memutuskan untuk diam, kita sedang berperang melawan keinginan dasar ego kita. Ini adalah latihan menahan diri yang sesungguhnya. Diam adalah puasa bagi lidah, dan puasanya lidah seringkali lebih berat daripada puasanya perut. Ketika lisan mulai terkendali, sebuah keajaiban kecil akan terjadi. Indera kita yang lain akan menjadi lebih tajam. Kita akan menjadi pendengar yang lebih baik. Kita akan lebih peka terhadap perasaan orang lain. Tapi yang terpenting, kita mulai bisa mendengar ke dalam. Kita mulai menyadari bahwa meski mulut kita terkunci, ada suara lain yang jauh lebih berisik di dalam kepala kita. Lisan yang diam hanyalah langkah awal untuk membuka pintu menuju medan pertempuran yang sesungguhnya. Latihan diamul lisan ini harus dilakukan secara sadar. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini menambah iman? Apakah ini menyenangkan hati Allah? Jika jawabannya tidak, maka diam adalah emas. Para sufi berkata, barang siapa yang banyak bicaranya, maka akan banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, akan sedikit rasa malunya. Dan barang siapa yang sedikit rasa malunya, akan mati hatinya. Jebakan diam fisik. Banyak orang yang salah paham. Mereka berpikir bahwa dengan mengendalikan lidah dan mengasingkan diri, uzlah dari keramaian, mereka telah mencapai ketenangan. Mereka pergi ke tempat sunyi, menutup pintu kamar, dan mengunci mulut rapat-rapat. Namun alangkah kagetnya mereka saat mendapati bahwa di dalam kesunyian fisik itu, mereka justru menemukan pasar malam yang jauh lebih riuh. Ini adalah jebakan diam fisik, di mana kita menyadari bahwa musuh sebenarnya tidak pernah ada di luar. Musuh itu adalah haditsun nafs, atau bisikan jiwa kita sendiri. Inilah kebisingan level 3. Saat lisan diam, pikiran mengambil alih panggung. Ia melompat-lompat tanpa kendali seperti kera mabuk. Ia menyeret kita ke masa lalu, memutar ulang percakapan yang menyakitkan, memunculkan penyesalan yang sudah terkubur. Ia melempar kita ke masa depan, menciptakan skenario-skenario kecemasan, ketakutan akan kemiskinan,
ketakutan akan penyakit, dan ketakutan tidak diakui. Kebisingan pikiran ini jauh lebih melelahkan daripada kebisingan lisan. Pikiran kita terus-menerus mengadili, menganalisis, dan mengkhawatirkan. Ia menciptakan dialog-dialog imajiner. Kita berdebat dengan orang yang tidak ada di hadapan kita. Kita merencanakan balas dendam atas sakit hati yang terjadi bertahun-tahun lalu. Kita menyusun skenario kesuksesan yang membanggakan ego kita. Semua ini terjadi di dalam tempurung kepala kita, dalam keheningan fisik yang kita ciptakan. Inilah yang membuat banyak orang gagal dalam meditasi atau tafakur. Mereka tidak tahan dengan isi kepala mereka sendiri. Mereka lari kembali ke kebisingan dunia, karena kebisingan dunia, seperti musik atau tontonan, setidaknya bisa menutupi sementara kebisingan batin mereka. Mereka tidak sadar bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan menembus kebisingan batin itu, bukan lari darinya. Tempat sunyi atau uzlah itu bukanlah tujuan, ia adalah laboratorium. Ia adalah sebuah ruangan kedap suara yang kita ciptakan agar kita bisa mengobservasi dengan jelas betapa kacaunya pikiran kita sendiri. Tanpa gangguan eksternal, kita dipaksa untuk berhadapan langsung dengan sampah-sampah yang selama ini kita sembunyikan di bawah karpet kesibukan. Ini adalah fase yang sangat tidak nyaman, namun sangat penting. Di fase inilah kita menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita. Kita adalah kesadaran yang mengamati pikiran itu. Kesadaran inilah yang harus kita latih. Kita belajar untuk tidak lagi terseret oleh setiap pikiran yang muncul. Kita belajar untuk hanya mengamatinya seperti mengamati awan yang berlalu di langit. Awan itu datang dan pergi, tapi langit, kesadaran kita, tetap utuh, tenang, dan tidak terpengaruh. Maka diam fisik adalah sebuah ujian. Apakah kita akan kalah oleh hadisun nafs dan kembali ke keriuhan? Ataukah kita akan bertahan, mengamati, dan mulai membersihkan pasar malam di dalam kepala kita? Hanya jika kita bertahan, kita bisa melangkah ke tingkatan berikutnya, yaitu mendiamkan sumber dari segala kebisingan pikiran itu. Sumber itu letaknya ada di dalam hati. Diamul qalbi, diamnya hati. Jika kebisingan pikiran, hadisun nafs, adalah riak-riak di permukaan, maka kebisingan hati, qalb, adalah badai yang ada di dasarnya. Inilah tingkatan keempat, diamul qalbi. Hati dalam terminologi spiritual bukanlah organ fisik. Ia adalah pusat kesadaran, tempat bersemayamnya iman, cinta, dan juga hawa nafsu. Mendiamkan hati adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit daripada mendiamkan lisan atau pikiran. Ini adalah inti dari jihad melawan hawa nafsu. Kebisingan hati bersumber dari dua hal, syahwat, keinginan duniawi, dan was-was, bisikan setan. Hati kita bising karena ia terus-menerus menginginkan sesuatu. Ia menginginkan pujian, ia menginginkan harta, ia menginginkan validasi, ia menginginkan kenyamanan. Setiap keinginan ini menciptakan getaran dan kegelisahan. Hati yang penuh dengan cinta pada dunia, hubud dunia, adalah hati yang tidak akan pernah tenang. Ia akan selalu merasa kurang, selalu merasa terancam, dan selalu gelisah. Setan memanfaatkan kegelisahan ini. Ia meniupkan was-was ke dalam hati yang sedang goyah. Ia membesar-besarkan ketakutan kita. Ia membisikkan keraguan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membuat kita iri dengan pencapaian orang lain. Ia membuat kita marah atas hal-hal kecil. Hati kita menjadi medan pertempuran yang sesungguhnya. Ia ditarik-tarik antara panggilan fitrahnya yang rindu pada Tuhan dan tarikan syahwat serta was-was yang mengajaknya pada dunia. Mendiamkan hati berarti proses takliyah, yaitu mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia secara fisik atau menjadi miskin. Ini berarti mengeluarkan kepemilikan dunia dari dalam hati. Harta boleh ada di tangan, tapi jangan sampai masuk ke hati. Jabatan boleh diemban, tapi jangan sampai menjadi berhala di dalam hati. Hati seorang mukmin adalah Baitullah, rumah Allah. Bagaimana mungkin Allah akan bertamu di rumah yang penuh sesak dengan berhala-berhala dunia? Proses pengosongan ini menyakitkan. Ia menuntut kita untuk melepaskan ketergantungan kita pada makhluk. Melepaskan harapan kita pada pujian manusia. Melepaskan cengkeraman kita pada harta. Ini adalah zuhud yang sesungguhnya.
Zuhud bukanlah pada pakaian, tapi pada apa yang ada di dalam hati. Hati yang zuhud adalah hati yang tenang, karena ia tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya titipan, dan pemilik sejatinya adalah Allah. Ketika hati mulai kosong dari dunia, ia akan mulai merasakan ketenangan. Ketenangan ini disebut sakinah. Ini adalah ketenangan yang turun langsung dari sisi Allah sebagai hadiah atas usaha hambanya membersihkan rumahnya. Hati yang tenang inilah yang disebut qalbun salim, hati yang selamat, hati yang damai. Ia tidak lagi mudah terusik oleh badai dunia. Ia tidak lagi bising oleh keinginan dan ketakutan. Hati yang diam, tenang, inilah yang siap untuk menerima. Ia menjadi seperti danau yang jernih tanpa riak. Permukaannya begitu tenang sehingga ia mampu memantulkan cahaya langit, cahaya ilahi, dengan sempurna. Inilah kondisi awal yang diperlukan untuk makrifat. Tanpa diamul qalbi, semua amalan kita hanya akan menjadi ritual kosong tanpa ruh, karena hatinya masih sibuk dengan selain Dia. Maka, tanyakan pada diri kita, seberapa bising hati kita, seberapa banyak dunia yang masih kita simpan di dalamnya. Membersihkan hati adalah pekerjaan seumur hidup. Ia membutuhkan istighfar yang tulus, penyesalan yang mendalam, dan tekad kuat untuk mengganti semua cinta dunia di hati kita hanya dengan cinta kepadanya. Diamul fikar, diamnya pikiran analitis. Setelah hati mulai tenang dari gejolak syahwat, ada satu lagi lapisan kebisingan yang sangat halus namun sangat kuat. Ini adalah kebisingan fikr atau pikiran analitis. Ini adalah level kelima. Jika hati bising karena keinginan, maka pikiran, fikr, bising karena keraguan dan analisis berlebih. Ini adalah kebisingan intelektual. Hati mungkin sudah pasrah, tapi akal masih terus bertanya, bagaimana? Kenapa? Apakah ini logis? Disinilah letak perbedaan besar antara ilmu, pengetahuan, dan makrifat, pengetahuan batin. Ilmu didapat melalui akal dan analisis. Makrifat didapat melalui hati, qalb, dan penyaksian, musyahadah. Akal kita yang terbiasa dengan logika sebab akibat dunia material akan kesulitan saat berhadapan dengan realitas spiritual. Ia ingin memahami zat Allah. Ia ingin mengukur takdir. Ia ingin memasukkan Tuhan ke dalam kotak logikanya. Kebisingan pikiran analitis ini seringkali menjadi hijab bagi orang-orang pandai. Mereka terjebak dalam arogansi intelektual. Mereka merasa sudah mengenal Tuhan karena mereka hafal dalil-dalilnya. Padahal mereka hanya mengenal konsep tentang Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Mereka sibuk berdebat tentang sifat-sifatnya, tapi hati mereka kering dari rasa akan kehadirannya. Mendiamkan fikir bukan berarti menjadi bodoh atau anti-intelektual. Islam sangat menghargai akal. Namun ini adalah tentang kesadaran untuk mengetahui batas kemampuan akal. Akal adalah kendaraan yang luar biasa untuk memahami ciptaannya, makhluk. Tapi saat berhadapan dengan Sang Pencipta, Khalik, akal harus berhenti, turun dari kendaraannya, dan menunduk dalam taslim atau kepasrahan total. Akal harus mengakui kelemahannya. Perjalanan spiritual adalah perjalanan iman. Dan iman dimulai di titik di mana logika berhenti. Diamul fikr adalah kondisi di mana pikiran analitis kita menyerah. Ia berhenti mencoba mencari tahu Tuhan. Ia beralih fungsi dari menganalisis menjadi merenung, tafakur. Tafakur yang dimaksud di sini bukanlah memikirkan zatnya, yang mana itu dilarang, tapi merenungi kebesaran ciptaannya sebagai tanda kehadirannya. Ini adalah proses melepaskan kendali. Kita terbiasa mengendalikan hidup kita dengan pikiran kita. Diamul fikr meminta kita untuk melepaskan kendali itu dan menyerahkannya sepenuhnya pada Sang Sutradara. Kita berhenti menganalisis kenapa musibah ini terjadi dan mulai menerima dengan ini adalah kehendaknya dan aku ridha. Ini adalah puncak dari tawakal. Ketika pikiran analitis ini diam, hati qalb mengambil alih kepemimpinan. Akal menjadi menteri yang tunduk pada raja, yaitu hati yang sudah diterangi cahaya iman. Hati tidak lagi bertanya, kenapa? Hati hanya merasakan. Ia merasakan kehadiran, ia merasakan cinta, ia merasakan ketenangan. Ini adalah ilmu yakin, ilmu yang pasti,
yang beralih menjadi ainul yakin, penyaksian yang pasti. Maka latihlah akal kita untuk diam di hadapan keagungannya. Saat sholat, jangan analisis bacaannya, tapi rasakan dialognya. Saat menerima takdir, jangan analisis untung ruginya, tapi terima ketetapannya. Inilah pintu untuk beralih dari sekadar tahu tentang Tuhan, menjadi mengenal Tuhan. Peran zikir dalam keheningan. Lalu bagaimana cara praktis untuk mendiamkan lisan, hati dan pikiran yang begitu bising? Jawabannya terletak pada amalan yang sering disalahpahami. Zikir atau mengingat Allah. Ini adalah tingkatan keenam. Zikir bukanlah membuat suara di tengah keheningan. Zikir adalah mengganti semua suara bising di dalam diri kita dengan satu suara yang paling menenangkan, namanya. Pada tahap awal kita melakukan zikir lisan, zikir di lidah. Lidah kita yang terbiasa berbicara sia-sia. Bab 2, kini kita paksa, kita disiplinkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Ini adalah latihan untuk mengendalikan lidah. Meski hati dan pikiran kita mungkin masih berkelana, lisan kita tetap basah oleh namanya. Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Namun tujuan sesungguhnya bukanlah zikir lisan. Tujuannya adalah zikir qalbi, zikir di dalam hati. Ini adalah level zikir yang berfungsi untuk mendiamkan kebisingan hati, bab 4, dan kebisingan pikiran, bab 5. Hati yang terus-menerus mengingat Allah tidak akan punya ruang lagi untuk mengingat dunia. Zikir qalbi adalah penjaga gerbang hati. Setiap kali ada was-was setan atau keinginan duniawi yang mau masuk, zikir qalbi mengusirnya. Zikir qalbi tidak bersuara, ia adalah denyutan batin. Ia adalah kesadaran konstan akan kehadiran Allah. Hati itu berzikir Allah, Allah, Allah dalam setiap tarikan nafas. Bahkan ketika lisan kita sedang berbicara urusan dunia, ini adalah kondisi hadir bersama Allah. Para sufi melatih ini hingga zikir itu menjadi otomatis, seperti detak jantung. Ia terus berlangsung bahkan saat mereka tidur. Saat zikir qalbi ini sudah menguasai hati, ia akan mulai membersihkan. Zikir adalah alat pemoles, sakol, bagi cermin hati yang kotor. Hati yang tadinya bising oleh syahwat dan keraguan, perlahan-lahan menjadi jernih. Kebisingan itu tidak dihilangkan, tapi digantikan. Suara dunia diganti dengan suara Allah. Suara kecemasan diganti dengan suara la haula wa la quwwata illa billah. Dalam konteks ilmu diam, zikir adalah kebisingan suci yang kita gunakan untuk mengalahkan kebisingan kotor. Ini seperti menggunakan api untuk melawan api. Kita menggunakan fokus pada satu hal, yaitu Allah, untuk mengalahkan fokus pada banyak hal, yaitu dunia. Lama-kelamaan fokus pada satu hal ini akan membawa kita pada keheningan total, karena satu itu adalah sumber dari segala ketenangan. Jangan pernah meremehkan kekuatan zikir, meskipun awalnya terasa mekanis. Teruslah berzikir dengan lisan, sambil berusaha menghadirkan hati. Mohon kepada Allah agar zikir itu turun dari lisan ke dalam hati. Karena sekali zikir itu sudah bersemayam di dalam hati, ia akan menjadi benteng kita. Ia akan menjaga hati kita, tetap diam dan tenang di tengah badai kehidupan sebesar apapun. Zikir bukanlah tujuan akhir. Zikir adalah alat untuk mencapai tujuan. Dan tujuannya adalah muraqabah atau kesadaran penuh akan pengawasannya. Zikir yang terus-menerus akan melahirkan muraqabah. Hati yang selalu ingat akan selalu merasa diawasi. Dan inilah pintu gerbang makrifat yang sesungguhnya. Muraqabah, kesadaran diawasi. Inilah tingkatan ketujuh, buah dari segala latihan diam dan zikir. Muraqabah. Secara harfiah, muraqabah berarti mengawasi atau merasa diawasi. Ini adalah kondisi batin di mana seorang hamba hidup dalam kesadaran penuh, detik demi detik, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya, mendengarnya, dan mengetahui isi hatinya. Ini adalah implementasi dari tingkatan ihsan. Engkau beribadah seakan-akan melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu.
Muraqabah adalah diam dalam level yang paling aktif. Ini bukan diam yang pasif atau kosong. Ini adalah diam yang penuh dengan kesadaran. Diamul lisan, bab 2, terjadi secara otomatis. Karena bagaimana mungkin kita berbicara sia-sia jika kita sadar Allah sedang mendengarkan? Diamul qalbi, bab 4, terjadi secara otomatis. Karena bagaimana mungkin hati kita mendambakan selain Dia? Jika kita sadar, Dia sedang memandang tepat ke dalam hati kita. Dalam keadaan muraqabah, seorang hamba menjadi penjaga atas dirinya sendiri. Ia menjaga matanya dari pandangan haram, karena ia sadar mata ini adalah amanah dari Yang Maha Melihat. Ia menjaga telinganya dari pendengaran sia-sia, karena ia sadar telinga ini adalah amanah dari Yang Maha Mendengar. Ia menjaga hatinya dari niat yang kotor, karena ia sadar Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Muraqabah adalah puncak dari kedisiplinan spiritual. Ia adalah hasil dari riyadah, latihan yang panjang. Ia dimulai dari zikir yang dipaksakan, lalu menjadi zikir yang otomatis, dan akhirnya mekar menjadi kesadaran murni tanpa perlu lagi mengucapkan zikir. Kesadaran itu sendiri telah menjadi zikir. Seluruh wujudnya telah menjadi saksi atas kehadiran Tuhannya. Inilah keheningan yang dicari oleh para salik. Keheningan di mana tidak ada lagi dialog internal yang bising. Tidak ada lagi perdebatan antara baik dan buruk di dalam kepala. Yang ada hanyalah kesadaran yang jernih akan Al-Haq yang Maha Benar. Pilihan-pilihan hidup menjadi mudah. Hamba itu tidak lagi berjalan mengikuti hawa nafsunya, tapi ia berjalan mengikuti cahaya yang dituntunkan Allah ke dalam hatinya. Muraqabah inilah yang membedakan antara seorang abid, ahli ibadah, dengan seorang a'arif yang mengenal Allah. Abid masih sibuk dengan amalannya. Ia menghitung jumlah zikirnya, ia bangga dengan sholat malamnya. Sedangkan arif sibuk dengan yang diabdi. Ia tidak lagi peduli dengan amalannya, ia hanya peduli apakah sang raja ridha padanya. Fokusnya telah bergeser total dari aku kepada Dia. Mencapai muraqabah berarti kita telah berhasil mendiamkan lisan, hati dan pikiran. Kita telah membersihkan rumah hati kita. Kita telah menjaganya dengan zikir. Dan kini kita berdiri di depan pintu rumah yang bersih itu dalam keheningan yang khusyuk menunggu sang pemilik rumah untuk datang. Inilah kondisi siap untuk menerima tajalli atau penampakan keagungannya. Namun di sini ada satu lagi hijab yang paling halus. Hijab yang paling tipis namun paling sulit ditembus. Hijab yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang telah mencapai level muraqabah ini. Hijab itu adalah diri kita sendiri. Diamus sir, diamnya rahasia terdalam. Ini adalah tingkatan ke-8, tingkatan yang paling halus dan paling dalam. Diamus sir. Sir adalah rahasia terdalam dari batin manusia, lebih dalam dari qalb, hati. Ia adalah titik koneksi paling intim antara hamba dan Tuhannya. Setelah lisan diam, hati diam, pikiran diam, dan kita telah berada dalam muraqabah, ternyata masih ada satu suara terakhir yang harus didiamkan. Suara apakah itu? Suara itu adalah suara keakuan. Suara ego atau nafs kita yang paling halus. Ini adalah suara yang berbisik. Aku telah berhasil diam. Aku sedang bermuraqabah. Aku merasa dekat dengan Tuhan. Aku adalah hamba yang syaleh. Selama masih ada aku yang merasa telah mencapai sesuatu, maka hijab itu masih ada. Ini adalah syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Diamus sir adalah proses mendiamkan aku ini. Ini adalah kesadaran bahwa diam kita bukanlah karena kekuatan kita. Zikir kita bukanlah karena kehebatan kita. Ibadah kita bukanlah karena kesyalihan kita. Semuanya adalah murni karunia, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini adalah level di mana seorang hamba mematikan klaim atas dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa. Ilmunya adalah ilmunya, kekuatannya adalah kekuatannya. Wujudnya pun ada karena diwujudkan olehnya. Hamba itu diam dari mengakui eksistensi dirinya sendiri secara independen dari Tuhannya. Ia menjadi kosong. Inilah kekosongan, emptiness, yang sering dibicarakan dalam tradisi spiritualitas mendalam. Bukan kosong yang hampa, tapi kosong dari ego,
agar bisa penuh oleh Dia. Ini adalah cermin yang telah begitu bersih sehingga ia tidak lagi sadar bahwa ia adalah cermin. Ia hanya fokus pada cahaya yang dipantulkannya. Ia tidak lagi berbangga. Lihat betapa bersihnya AKU. Mencapai Diamus Sir adalah sebuah karunia. Ia tidak bisa diusahakan hanya dengan teknik. Ia adalah buah dari kepasrahan total taslim dan cinta mahabbah yang membara. Cinta yang begitu besar kepada Allah sehingga sang hamba rela meleburkan keakuannya di dalam keagungannya. Ia tidak lagi meminta surga, ia tidak lagi takut neraka. Yang ia inginkan hanyalah Dia. Inilah makna dari mati sebelum mati, yaitu matinya nafs dan ego, matinya klaim-klaim diri. Ketika sir atau rahasia batin terdalam ini telah diam dari keakuan, maka tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi dua wujud yang terpisah, aku dan Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan yang disaksikan oleh hamba yang telah fana, lenyap dari dirinya sendiri. Ini adalah pintu gerbang terakhir menuju makrifat. Keheningan total dari lisan, hati, pikiran, dan bahkan dari eksistensi diri kita sendiri. Inilah diam yang paling agung, diam di hadapan wajahnya yang maha agung. Fana, peleburan dalam keheningan. Tingkatan ke-9 ini bukanlah lagi sebuah latihan, melainkan sebuah keadaan yang dianugerahkan. Ia adalah konsekuensi logis dari Diamus Sir. Keadaan ini disebut fana, yang berarti lenyap atau melebur. Ketika keakuan seorang hamba telah benar-benar diam dan lenyap, ia masuk ke dalam lautan tauhid yang sesungguhnya. Ia fana dari dirinya sendiri dan baqa, kekal di dalam Tuhannya. Fana bukanlah hilangnya kesadaran seperti pingsan. Justru sebaliknya, ia adalah kesadaran tertinggi. Kesadaran murni di mana hijab terakhir, yaitu diri kita, telah terangkat. Analogi yang sering digunakan para sufi adalah setetes air yang jatuh ke lautan. Tetesan air itu tidak hilang, ia menjadi lautan. Ia tidak lagi memiliki identitas sebagai tetesan, ia mengambil identitas lautan. Ia tetap ada, tapi wujudnya telah melebur dalam wujud yang lebih agung. Dalam keadaan fana, hamba tidak lagi merasa melihat. Ia menjadi penglihatan. Ia tidak lagi merasa mendengar. Ia menjadi pendengaran. Inilah makna terdalam dari hadits qudsi yang masyhur, di mana Allah berfirman tentang hamba yang dicintainya. Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Ini bukan berarti manunggaling kaula Gusti, bersatunya hamba dan Tuhan. Dalam arti fisik, zat hamba tetaplah hamba, zat Tuhan tetaplah Tuhan. Keduanya tidak bercampur, namun kesadaran hamba telah begitu diliputi oleh cahaya Tuhannya, sehingga ia tidak lagi bertindak atas kemauannya sendiri. Yang ada hanyalah kehendak Allah yang berlaku padanya. Ia telah menjadi pena di tangan sang penulis. Ia bergerak sepenuhnya atas kehendak sang penulis. Keheningan dalam fana adalah keheningan absolut. Tidak ada lagi lisan, hati, pikiran atau sir yang perlu didiamkan, karena semuanya telah diam secara alami. Yang ada hanyalah penyaksian, musyahadah. Hamba itu menyaksikan keagungan sifat-sifat Allah, sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, af'al, di mana-mana. Ia melihat Allah dalam setiap ciptaan, di balik setiap kejadian, di dalam setiap nafas. Dalam keadaan ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban atau kewajiban. Ibadah adalah kenikmatan murni. Solat adalah dialog cinta yang paling intim. Zikir adalah nafas kehidupannya. Diamnya adalah penyaksiannya. Bicaranya adalah pancaran hikmahnya. Ia telah mati dari makhluk dan hidup hanya untuk Al-Khaliq. Ini adalah puncak dari ilmu diam. Diam dari segala sesuatu selain Allah. Keheningan total ini adalah syarat mutlak untuk mendengar kalamnya yang tanpa suara dan tanpa huruf. Mendengar bisikan ilahi yang ditanamkan langsung ke dalam sir yang telah suci. Mencapai fana adalah murni wahbiyah atau pemberian. Tugas kita sebagai hamba hanyalah kasbi atau berusaha. Tugas kita adalah membersihkan cermin hati kita,
bab 1 sampai bab 8. Adapun kapan cahaya itu akan memantul, itu adalah hak prerogatif sang pemilik cahaya. Kita hanya bisa diam, pasrah, dan menunggu di pintunya. Baqwa dan buah makrifat. Setelah hamba mengalami fana, lenyap, ia tidak dibiarkan hilang begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya akan mengembalikannya ke dalam kesadaran normal, namun dalam keadaan yang sama sekali baru. Inilah tingkatan ke-10 dan terakhir, baqa, yang berarti kekal atau subsisten. Hamba itu kekal hidup di dalam Allah. Ini adalah keadaan fana dari diri sendiri, namun baqa bersamanya. Ini adalah kondisi seorang arif billah, orang yang benar-benar telah mengenal Allah, makrifat. Ia kembali hidup di tengah-tengah manusia. Ia makan, minum, tidur, dan bekerja seperti orang lain. Tapi batinnya sama sekali berbeda. Ia ada di dunia, tapi hatinya tidak ada di dunia. Hatinya senantiasa hadir bersama Tuhannya. Ia melihat dunia, tapi yang ia saksikan adalah Allah. Inilah buah sesungguhnya dari ilmu diam, buah dari makrifat. Orang yang telah mencapai level ini, diamnya adalah hikmah dan bicaranya adalah hikmah. Diamnya adalah ibadah karena dalam diamnya ia sedang bertafakur dan menyaksikan keagungannya. Bicaranya adalah ibadah karena ia hanya berbicara atas tuntunan cahaya ilahi untuk memberi petunjuk atau menebar kasih sayang. Ia telah menjadi rahmat bagi sekitarnya. Orang seperti ini telah selesai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari pujian manusia, karena pujian terbesar telah ia dapatkan dari ridha Tuhannya. Ia tidak lagi takut akan celaan manusia, karena ia hanya takut pada murka Tuhannya. Ia tidak lagi punya kepentingan pribadi. Kepentingannya hanyalah bagaimana agar kehendak Tuhannya terwujud di muka bumi. Ia menjadi khalifah dalam arti yang sesungguhnya. Pandangannya adalah pandangan basyirah, mata hati. Ia mampu melihat apa yang tidak dilihat orang awam. Ia melihat hikmah di balik setiap musibah. Ia melihat kasih sayang di balik setiap ujian. Hatinya adalah samudra ketenangan. Badai masalah dunia hanya ombak kecil di permukaannya. Tidak pernah mengganggu kedalaman samudranya yang hening. Inilah nafsal mutmainnah, jiwa yang tenang. Inilah tajalli, penampakan sifat-sifat Allah pada diri seorang hamba. Ia menjadi pemaaf karena ia memandang dengan Al-Ghafur, yang maha pemaaf. Ia menjadi pengasih karena ia memandang dengan Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ia menjadi bijaksana karena ia dibimbing oleh Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ia tidak lagi memiliki sifat-sifat buruk nafsnya. Sifat-sifat itu telah digantikan oleh pantulan sifat-sifat ilahi. Inilah tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Bukan kesaktian, bukan karamah, bukan pula popularitas. Tujuan akhirnya adalah mengenalnya, makrifat. Dan buah dari makrifat adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang meniru akhlaknya. Menjadi hamba yang diam dari keakuannya dan hidup hanya sebagai cermin bagi keagungannya. Perjalanan 1000 langkah ini, dari kebisingan dunia hingga keheningan fana, semuanya dimulai dari satu langkah kecil. Satu langkah berani untuk diam, berani mematikan kebisingan, berani mendisiplinkan lisan, berani menghadapi kekacauan batin, dan berani menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Sang Pemilik diri. Perjalanan kita hari ini adalah perjalanan ke dalam. Dari kulit terluar kebisingan dunia hingga inti terdalam dari keheningan sir. Kita telah mengurai 10 tingkatan. Dari disiplin mendiamkan lisan, berperang melawan kebisingan hati dan pikiran, hingga puncaknya adalah melenyapkan keakuan untuk mencapai fana dan baka bersamanya. Ini adalah ilmu diam, jalan sunyi para pencari Tuhan. Ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ia menuntut kesabaran, ketekunan, dan kepasrahan total. Tapi ingatlah, di ujung keheningan yang paling pekat itulah, cahayanya menunggu untuk ditemukan. Jawaban yang paling kita cari tidak datang dalam badai, tapi dalam bisikan yang hanya terdengar saat kita benar-benar hening. Saudaraku, ini adalah video pertama kami setelah sekian lama diam. Kami kembali untuk Anda. Jika Anda merasakan manfaat sekecil apapun dari renungan panjang ini,
kami mohon bantuan tulus Anda untuk membangunkan kembali rumah kita ini. Tolong tekan tombol suka sebagai tanda Anda telah hadir kembali di sini. Bagikan renungan ini kepada satu orang saja yang Anda rasa sedang membutuhkan ketenangan batin. Dan yang terpenting, tulis di kolom komentar satu pelajaran terbesar apa yang Anda dapatkan hari ini. Atau cukup tulis, "Ya Allah, tenangkan hatiku." Setiap suka, bagikan, dan komentar dari Anda adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyajikan rahasia-rahasia langit berikutnya. Terima kasih telah menemani perjalanan diam ini. Tetaplah mencari, tetaplah hening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.